Siapa yang mau kaya di ruangan ini? Kaya. Masih kurang berarti ya. Oke. Jadi Anda berada di ruangan yang tepat. Ya. Karena hari ini kita akan belajar bagaimana menghasilkan 10 juta per bulan dengan cepat. Ya. Otomatis dan sambilan dari rumah. Berarti yang akan kita pelajari hari ini sangat cocok. Ya, sangat cocok jika kita masih kerja karena bisa sambilan. Kemudian sangat cocok untuk para ibu rumah tangga karena bisa sambilan. Sangat cocok untuk orang yang mau punya passive income. Jadi bagi pengusaha yang mau punya passive income, seminar hari ini adalah sangat cocok. Ya, mari kita sama-sama belajar apa yang perlu kita lakukan agar ini bisa tercapai. Apakah Anda ingin menyerap pelajaran hari ini semaksimal mungkin? Yes ya. Oke, kalau mau menyerap semaksimal mungkin kita harus gimana? Fokus ya. Oke, kita lihat statistik. Fakta penting, kalau kita cuma baca, kita cuma ingat 10%. Kalau kita dengar, kita cuma ingat 20%. Kalau kita lihat, kita akan ingat 30%. Tapi kalau kita apa? Berpartisipasi, maka kita akan ingat 90%. Karena kalau kita tidak berpartisipasi, begitu kita keluar dari ruangan ini, kita sudah lupa. Maka kita akan sia-sia meluangkan waktu pagi ini di sini untuk berada di sini. Setuju Bapak-bapak Ibu-ibu? Setuju ya. Jadi mari kita gunakan hari ini untuk belajar semaksimal mungkin. Jadi kita akan bersenang-senang hari ini. Boleh? Boleh ya. Oke. Nah, siapa yang sudah isi kontrak sukses? Sudah ya. Oke. Bagus sekali. Siapa yang belum baca? Wah, ada juga yang belum baca ya? Kenapa? Baru beli Pak ya? Oke, nggak apa-apa, nanti yang dibaca ya. Tapi udah isi kontrak sukses belum Pak? Belum ya? Oke, nanti kita segera isi ya. Kenapa penting sekali? Karena kita perlu menentukan goal kita. Ya, kita harus tahu bahwa semua orang berhasil di Indonesia, di dunia, dimanapun, itu kalau dia tahu dia maunya apa. Sama seperti kita kalau mau ke Bandung. Kita akan bisa sampai ke Bandung. Kalau kita tidak tahu kita mau kemana, kita tidak mungkin sampai ke tempat itu. Setelah kita tahu goal kita, baru kita bisa merencanakan. Karena untuk menjadi kaya itu adalah perlu rencana. Sama seperti menjadi miskin. Menjadi miskin juga perlu rencana. Ya, jadi kalau kita ingin kaya, kita perlu rencana untuk menjadi kaya. Dan hari ini kita akan belajar bersama beberapa instrumen yang bisa kita rencanakan. Nah, kemudian dalam kita belajar sesuatu, kita pasti menghadapi berbagai tantangan. Ya, tantangan itu ada yang susah, ada yang gampang, ada yang kita sama sekali bingung. Yang ingin saya pesankan adalah kita harus mencari solusi. Setiap kali kita menemukan tantangan, kita harus cari solusinya. Misalnya, koneksi internet saya pelan, ya kita cari solusinya. Terus misalnya, saya nggak punya komputer, kita cari solusinya. Saya tidak punya internet, kita cari solusinya. Kita jangan fokus kepada masalahnya, ya kita jangan fokus kepada masalahnya. Sama seperti kita kalau masuk ke online, kita kalau mau nyari sesuatu di online apa? Pakai apa? Pakai Google ya. Kalau kita mau cari informasi mobil, yang kita ketik apa? Mobil ya. Nggak mungkin kalau kita mau cari informasi mobil, yang kita ketik adalah sepeda. Betul ya? Kalau kita ketik sepeda, kita dapatnya sepeda. Sama seperti diri kita. Diri kita, otak kita adalah sesuatu yang lebih dahsyat dari Google. Kalau kita maunya kaya, yang kita tanya ke otak kita adalah bagaimana cara kita supaya kaya. Maka otak kita akan berusaha memberikan jawaban. Ya, otak kita akan berusaha memberikan jawaban. Jangan kita tanya ke otak kita, kenapa ya saya nggak bisa? Nanti otak kita akan memberikan jawaban juga. Oh karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Jadi kita harus memberikan pertanyaan yang tepat kepada otak kita supaya makin mendekatkan kita kepada yang kita mau. Ya, jadi kita tanya
tanya sesuatu yang kita mau, jangan tanya sesuatu yang kita tidak mau. Bagaimana ya supaya ada yang beli di website saya? Itu yang kita tanya pada otak kita. Jangan, kenapa ya website saya nggak ada yang beli? Oh, karena ini, karena ini, karena ini. Pasti. Kalau kita tanyanya benar, kita maka akan mendapatkan jawaban yang benar. Kalau kita tanyanya salah, maka kita akan mendapatkan jawaban yang salah. Boleh ya? Setuju Bapak-bapak Ibu-ibu? Setuju ya? Oke. Setelah kita cari solusi, kita fokus. Fokus kepada yang kita inginkan. Jangan kita pindah-pindah fokus. Ya. Kita harus fokus kepada satu itu. Makanya penting sekali kita tahu tujuan kita kemana. Jangan pindah-pindah. Karena kalau kita pindah-pindah itu seperti kita pompa air. Airnya belum keluar, kita pindah pompa. Jadi kita mulai dari nol lagi. Kalau kita pompa air, kita pompa sampai airnya keluar. Nanti mau pindah silakan, karena kan airnya udah keluar. Ya, nah kita harus fokus. Kemudian, ini paling penting, kita harus yakin bahwa kita pantas dan sudah berhasil. Banyak orang merasa bahwa mereka tidak pantas untuk berhasil. Saya terlalu muda, saya terlalu tua, saya nggak kuliah, saya masih sangat pemula. Jadi mereka langsung memblok dirinya, mengatakan bahwa diri mereka tidak pantas untuk berhasil. Jadi jangan, kita hindari sesuatu yang menghalangi kita untuk berhasil. Kita harus yakin bahwa kita berhasil. Jadi jangan semisalnya, saya cuma ibu rumah tangga kok, mana mungkin sih saya bisa? Saya gaptek banget nih, nggak mungkin saya bisa. Jangan seperti itu. Kita harus yakin bahwa kita sudah berhasil dan pantas menerima keberhasilan itu. Ini semua saya pelajari dari buku Think and Grow Rich, buku yang sangat populer, ya. Jadi kalau Anda mau baca, silakan baca di buku itu. Kemudian saya juga pelajari bahwa keyakinan kita akan mempercepat keberhasilan kita. Itu adalah salah satu blueprint kalau kita mau berhasil. Sorry. Ya, oke. Jadi untuk hal seperti ini adalah langkah pertama sebelum kita berhasil di bisnis online. Banyak orang merasa orang fokus kepada hal-hal teknis, karena hal-hal teknis itu adalah sangat-sangat sederhana. Kalau kita misalnya mau buka toko di Mangga 2, kita tidak mungkin berusaha belajar cara bikin lemari. Kita tidak mungkin belajar cara ngecat tembok. Itu adalah hal-hal teknis yang biasanya kita suruh orang. Tapi kalau kita sebagai pebisnis, yang perlu kita pikirkan adalah ini dulu. Ini adalah tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah kita mau kaya. Mau kayanya kenapa? Karena goal saya adalah ini. Kemudian saya yakin bahwa saya pantas untuk menerima ini semua. Keyakinan itu yang akan membawa kita kepada apa yang kita mau. Ya, selalu tanyakan sesuatu yang benar ke dalam otak kita. Nanti otak kita akan mengarahkan kita kepada yang kita mau. Nah, langkah pertama menjadi kaya. Siap? Siap ya? Oke. Langkah pertama menjadi kaya adalah banyak teman, banyak rezeki. Betul Bapak-bapak Ibu-ibu? Betul ya? Oke. Mari kita semua berdiri. Mari kita semua berdiri hari ini. Kita akan mendapatkan minimal 100 teman hari ini. Setuju ya? Kan mau kaya raya kan? Kalau 10 teman belum kaya raya, 100 teman kaya raya. Jadi kita akan saling berkenalan. Kalau saling berkenalan dalam dunia online, yang penting kenal apanya? Emailnya, betul. Dalam dunia online yang penting kenal emailnya.